شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي. Oke, sekarang berbicara tentang padang pasir yang banyak berubah ya. Tadi yang disampaikan saya sempat baca juga tuh di wilayah di Timur Tengah khususnya Arab Saudi ya. Betul. Beberapa ada yang di Mekah, di Jeddah, kemudian di Madinah. Baik, kita timbang dulu dong dengan dua pendekatan deh. Pendekatan pertama secara ilmunya, secara geografis. Apakah ini karena curah hujan yang cukup banyak di masa-masa itu, kan Desember banyak hujan juga tuh. Di tahun kemarin kan 2022 hujannya banyak, sehingga kalau semakin banyak diberikan curah hujan yang cukup deras, cukup sering dan sebagainya. Kan Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, dengan turunnya hujan itu menjadikan apa? Tanah menjadi gembur, subur kembali, tumbuhan bisa tumbuh. Bahkan saat membuka keagungan Allah itu untuk memperkenalkan pada hamba supaya sadar akan kekuasaan Allah itu dan kembali menyembah Allah, di ayat ke-22 surah Al-Baqarah kan disampaikan juga tentang bagian-bagian ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan di antara kuasa Allah menjadikan apa salah satunya? Ya, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap tanpa tiang, kemudian dengan desain yang sangat indah dan ilmiah bisa dikaji gitu kan. Kemudian diturunkan dari proses kimiawi, diserap dari air-air yang ada di bumi itu terserap ke atas kan, jadi uap di awan-awan turun hujan. Apa fungsi hujan? Ya, menggemburkan tanah kembali sehingga dengan itu menghasilkan tanam-tanaman, tumbuhan bahkan yang berbuah sehingga rezekinya bisa dinikmati oleh kita semua. Artinya coba dilihat dulu apakah ini bagian dari fenomena alam yang biasa terjadi, siklusnya kalau curah hujan banyak gitu kan, terus menghijau. Nanti kalau sudah hujannya berhenti, terus musim panas lagi, balik lagi deh kering lagi. Ya? Nah ini secara geografis dipahami dulu. Nanti baru kita lihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun isyarat dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita misalnya tentang tanda-tanda apakah menjelang kiamat kah, apakah tanda itu tanda yang hanya meminta kita untuk sadar akan kekuatan Allah, keesaan Allah, meminta kita untuk kembali menyembahnya, ya kan? Nah, terkait dengan pertanyaan spesifik tadi sebetulnya gini. Diskusi tentang tanda-tanda kiamat ini ya dari sejak era Nabi itu sudah banyak. Itu yang penting disadari dulu ya. Di sejak era Nabi itu motifnya banyak. Ada yang pengen memang bertanya, ingin tahu untuk mempersiapkan diri. Ada yang kedua hanya mengolok-olok Nabi saja. Yang ketiga ada yang menantang, ya kan? Nah, sedangkan yang penting kita sadari bahwa sebetulnya dengan diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah pertanda bahwa satu, beliau itu kan penutup Nabi. Khataman Nabiyyin, penutup para nabi di akhir kan. Kalau sudah penutup nggak ada nabi lagi kan? Nggak ada. Kalau sudah nggak ada nabi lagi berarti nabi terakhir kan? Nabi terakhir konsekuensinya untuk umat terakhir kan? Betul. Ya, berarti setelah umat ini nggak ada lagi umat yang lain ya? Yes. Artinya apa? Beliau itu sudah nabi akhir zaman. Oh, iya. Ya kan? Betul. Iya, karena nabi terakhir untuk akhir umat. Kalau umatnya selesai, ya selesai kehidupan. Jadi dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini artinya sudah pembuka kebagian di akhir zaman. Karena itulah ketika turun surah Al-Qamar, surah ke-54, dibukanya dengan apa firman Allah? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kan? Waktu menjelang akhir kehidupan itu kiamat semakin mendekat dengan terbelahnya bulan. Bukankah di antara mukjizat Rasulullah SAW membelah bulan kan? Ya kan? Nah, ini artinya era akhir zaman itu dibagi 3 bagian. Pembuka menuju akhir zaman dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti tugas Nabi ini adalah memberikan bimbingan kepada kita tentang detail menjalani kehidupan. Kurikulumnya Allah yang siapkan, ya. Lewat apa? Lewat wahyu Al-Quran. Makanya Quran disebut hudan, kurikulum kehidupan, pedoman kehidupan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran surah kedua ayat 185. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, fungsinya apa? Sebagai pedoman, kurikulum hidup untuk semua manusia. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman, kurikulum hidup kita sampai kehidupan ini berakhir nih. Kan Nabi tugasnya membimbing umat sampai akhir zaman kan? Ya, dengan kurikulum itu. Nanti nabinya meninggal, wafat sesuai dengan ajal, kurikulumnya abadi nanti.
dan diwariskan setelah itu. Makanya dibimbing oleh Nabi selama hidupnya kurang lebih selama 23 tahun tuh. Ya, karena itu kita dapatkan bimbingan kan dari bangun tidur sampai tidur lagi kan. Ya, Nabi meninggal, tapi kan tetap abadi kurikulumnya. Jadi detailnya nanti dijelaskan oleh Nabi lewat tuntunan hadis dan sunnah beliau, dihimpun lewat kitab-kitab hadis. Ini hasil praktek dari penjelasan Nabi. Ada sahabat yang tinggal dibimbing sampai sukses, sampai maju. Siapapun yang menjalani kehidupan berdasarkan kurikulum ini pasti maju, berperadaban, mencerahkan, menginspirasi, dan pasti jadi baik. Itu yang disebut dengan khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Jadi Nabi meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis. Ini kurikulum kehidupan. Oleh ulama disusun tuh kurikulumnya, ya, supaya bisa dijadikan acuan di setiap masa, setiap zaman. Karena itu Nabi mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya, ya, dan seluruh ulama itu pewarisnya Nabi. Apa yang dimaksud pewaris itu? Membawa ilmu dalam menyampaikan kandungan Quran begini, pesannya hadis begini. Anda profesinya apa? Ya, dijelaskan bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai kapan itu? Sampai akhir masa kehidupan nanti. Nah, Nabi telah sukses tentunya menyampaikan risalah ini. Ini kurikulumnya bawa nih. Nah, nanti dari pembuka ini datang ke pertengahan sampai ke akhir zaman. Ciri-cirinya itu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau kita sedang berada di fase ini, oh berarti ini pertengahan, ya kan? Nanti mau ke akhir-akhir, ini tanda-tandanya. Semakin mendekat kiamat yang dahsyat, yang besar, tandanya semakin besar, ya kan? Nah, jadi pertanyaan seputar ini sudah banyak dibahas. Apa diantaranya misalnya? Yuk kita kaji dulu dari ayat Qurannya ya. Kan banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kepada kita untuk berpikir, untuk menyiapkan diri. Jadi jangan fokus kepada ini waktunya begini, waktunya begitu, amalnya apa. Nanti yang saya kisahkan tadi, misalnya Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Banyak orang-orang ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu tentang kapan waktunya terjadi kiamat itu. Ya kan? Nah, di sini banyak tafsir menjelaskan bahwa ada yang mencoba mengolok-olok saja. Ada yang mencoba untuk ya mencari pengetahuan, untuk bertanya gitu kan, untuk menyiapkan diri. Tapi kebanyakan pada masa itu pertanyaannya datang dari orang-orang ingkar, untuk mengolok-olok atau menantang, ya. Kalau menantang ya udah kapan jadinya, kan ada yang begitu juga kan, ya, untuk menantang azab dan sebagainya. Ya, maka oleh Quran dibalik cara berpikirnya. Ya, qul innama ilmuha indallah. Sampaikan pada mereka tentang kiamat itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat itu kan tentang akhir kehidupan. Yang mendesain kehidupan bukan Nabi. Nabi itu menjelaskan bagaimana cara menjalani kehidupan. Yang desain kehidupan itu Allah. Ya, kapan hidup, kapan bagaimana dijalani, kapan kita meninggal, bagaimana kemudian saat kita berpulang, di mana ditempatkan sampai pulang. Yang tahu yang punya desain. Yang desain Allah. Allah yang punya kehidupan, Allah yang punya kematian, kan? Ya, makanya kata Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu itu hanya Allah, karena Allah yang punya desain kehidupan. Ya. Sekarang wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Terus kalau sekarang kiamatnya semakin dekat, apa manfaatnya buat kamu? Nah, Quran tanda tanya begitu kan? Iya, ya kan? Nah, maksudnya begini, maksud Quran itu yang penting itu bagi seorang manusia adalah menjalani kehidupannya. Bekalnya sudah cukup atau belum? Sudah siap atau belum? Ya, sekarang Anda tanya kiamat begini, tandanya sudah kelihatan begini. So, kalau sekarang terjadi saat ini pun bekal Anda bagaimana? Kan? Atau kiamat kecil datang nih, Anda meninggal, bekalnya sudah siap belum? Jadi, jangan berpikir dulu yang besar-besar sehingga lupa kita dengan yang lebih besar tentang cara kita menjalani kehidupan. Ya kan? Karena itulah Al-Quran menuntun kita untuk fokus kepada pencarian amal saleh dan mengisi kehidupan dengan cara yang benar dan bermanfaat, sehingga baik kiamat terjadi besok, lusa, ataupun saat ini pun ya kita sudah siap dengan amalan-amalan terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.